Para sahabat tani sekalian, kadangkala petani bingung cara membasmi keong sawah, sementara hama tersebut sangat merugikan bagi para petani karena memiliki daya rusak yang sangat tinggi. Untuk itu kali ini, untuk menambah referensi bagi para sahabat tani sekalian dalam pengendalian hama, kami akan membahas mengenai tata cara membasmi hama keong sawah menggunakan bahan kimia atau molestisida. Untuk itu silakan simak video ini sampai tuntas agar tidak gagal paham. Namun seperti biasanya, sebelum saya lanjutkan, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian memberikan dukungan agar channel ini terus berkembang menjadi rujukan bagi para petani. Para sahabat tani sekalian, hama keong emas merupakan hama yang tidak asing lagi bagi petani. Hama ini merusak tanaman padi dengan cara memarut jaringan tanaman dan memakannya, sehingga menyebabkan adanya bibit yang hilang dari pertanaman. Dan pada umumnya keong emas memakan tanaman muda yang baru ditanam. Serangan keong emas yang parah dapat mengakibatkan tanaman padi yang baru ditanam habis total. Sangat penting untuk mengendalikan hama keong emas adalah pada 10 hari pertama setelah pindah tanam. Para sahabat tani sekalian, dalam pengendalian hama ini banyak cara yang dapat dilakukan agar mengurangi dampak serangan. Misalnya dengan mengusahakan supaya sawah tidak terlalu tergenang sampai padi berumur 15 hari setelah pindah tanam. Mengumpulkan telur dengan cara memasang ajir sebagai alternatif tempat peletakan telur sebelum ditanam. Pemasangan saringan bertahap pada jalur masuk ke petak sawah untuk menghindari masuknya anakan keong. Dan pada sudut lahan dapat dipasang perangkap dengan jaring yang diberi umpan seperti daun pepaya dan singkong, atau daun talas atau pisang pada bagian atasnya. Namun pada kesempatan kali ini kami akan membahas cara pengendalian keong sawah menggunakan bahan kimia, yaitu berupa molestisida. Dan perlu diketahui banyak sekali jenis merek dagang molestisida yang dapat digunakan. Namun apabila tidak diaplikasikan dengan tepat, maka pengendalian juga tidak akan efektif. Para sahabat tani sekalian, pengendalian hama keong dengan molestisida agar memiliki efektivitas tinggi, maka harus dilakukan juga dengan langkah-langkah yang tepat. Molestisida ini juga dapat diaplikasikan dengan penyemprotan dan penaburan langsung, namun juga bisa diaplikasikan dengan metode pengumpanan menggunakan campuran pelet ikan dan dedak bekatul yang dibuat campuran berbentuk adonan kental, dan cara inilah yang akan kita review pada kesempatan ini. Para sahabat tani sekalian, langkah pertama dalam pengendalian hama keong ini yang biasa kami lakukan, yaitu dengan mengenangi petakan sawah. Hal ini bertujuan agar memudahkan pengumpulan hama ini pada titik pengumpanan dan tidak ada keong sawah yang masuk ke dalam lumpur. Selanjutnya, setelah petakan sawah tergenang, maka lakukan pengumpanan menggunakan dedaunan seperti daun kates dan singkong, yang bertujuan agar hama ini berkumpul pada dedaunan sebagai titik pengumpanan. Karena biasanya setelah penggaruan semua rumput akan mati dan hama keong ini akan kesulitan mencari makan. Dan selanjutnya, adonan molestisida yang telah diracik menggunakan pelet ikan dan dedak bekatul tadi ditebarkan pada titik berkumpulnya keong sembari dilakukan pengeringan pada petakan sawah. Selain metode pengumpanan, pengendalian hama juga dapat dilakukan dengan cara penaburan langsung molestisida dan penyemprotan molestisida pada titik-titik kumpul keong setelah dilakukan pengeringan air pada petakan sawah. Namun biasanya metode ini atau metode pengeringan ini memiliki kelemahan masih banyaknya keong emas yang masuk ke dalam lumpur pada saat pengeringan, sehingga pengendalian menjadi tidak efektif. Para sahabat tani sekalian, ini adalah visual setelah 1 sampai dengan 2 hari setelah aplikasi. Terlihat banyak sekali keong emas yang mati dan berkumpul pada titik tertentu. Artinya pengendalian dengan metode ini terbukti efektif, dan untuk itu kami sangat merekomendasikan cara pengendalian ini. Dan sekali lagi kami jelaskan, apapun merek dagang dan bahan aktif yang digunakan akan efektif apabila dilakukan dengan cara yang benar. Dan sekali lagi, agar para sahabat tani sekalian memberikan dukungan agar channel ini terus berkembang dan menjadi sumber edukasi bagi para sahabat tani sekalian. Dan apabila masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar.